Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Bunian. Salam untuk semua masyarakat Kepulauan Riau. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Hari ini saya pengen membahas tentang ekonomi Kepulauan Riau yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, ya, bahwa Kepulauan Riau hari ini, tahun ini, pada kuartal kedua ekonomi Kepri naik 6,9%, ya. Tapi ada saja yang tidak mempercayai, bahkan meragukan kenaikan ekonomi sebesar 6,9% di tengah kondisi yang sangat sulit ini, ya. Jadi tengah pandemik ini Kepri mengalami kenaikan 6,9%. Ini memang menarik. Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Gubernur Kepri, ya, di mana di pertemuan itu target nasional pertumbuhan ekonomi kita 7, berapa persen, ya, yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dan berharap di daerah juga mengenjot, ya, supaya target 7% lebih itu, ya, tercapai. Nah, apa korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi Kepri dan dengan tiba-tiba naik menjadi 6,9%? Ya, begitulah kondisi keadaan hari ini nih. Saya termasuk salah seorang yang dari dulu, ya, sejak saya mahasiswa, saya tidak pernah percaya dengan statistik pemerintah, ya, karena statistik itu sering digunakan sebagai alat propaganda oleh pemerintah Orde Baru ketika itu, ya. Jadi kalau apa-apa statistik kita itu membaik, misalkan pertumbuhan ekonomi kita menjadi ketahanan pangan dan segala macamnya, ya. Jadi kita waktu itu suasembada pangan, ya, waktu itu, ya, yang paling dibesar-besarkan oleh pemerintah Orde Baru. Nah, kita pengen tahu juga deh sejauh mana dan indikator apa saja hingga Kepri bisa tumbuh mencapai 6,9%. Nah, saya kutip dari sebuah media online yang Batam Posko ID ini, ya. Saya bacakan saja. Perekonomian Kepri yang tumbuh 6,9% di kuartal atau triwulan kedua 2021, ya, tahun 2021 ini memang menimbulkan banyak pertanyaan, apalagi di periode yang sama tahun lalu. Ekonomi Kepri mengalami kontraksi minus 6,66%. Ada yang menilai tumbuh 6,9% itu lahir hanya dari kalkulasi data tanpa melihat fakta di lapangan. Wah, ini menarik nih, ya. Sebab kondisi yang dirasakan masyarakat jauh lebih sulit periode yang sama tahun sebelumnya. Apalagi dampak pandemi COVID-19 di 2021 dinilai jauh lebih berat ketimbang 2020. Belum lagi, ya, Kepri tercatat sebagai provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Wah, ini saya baru tahu juga nih. Pertumbuhan pengangguran tertinggi di Indonesia, nih, luar biasa. Pandangan serupa juga muncul pada saat pemerintah mengumumkan perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%. Nah, itu ya keinginan pemerintah pusat, ya, sebagaimana disampaikan Pak Jokowi, ya. Dan pada kuartal kedua 2021 secara tahunan, year on year, ya, melonjak tinggi dari kuartal 2 2020 yang saat itu mengalami koreksi minus 5,32%. Terkait fenomena ini, bahkan Pusat Statistik atau BPS Kepri memiliki catatan khusus. BPS Kepri menyebut kondisi tersebut dikategorikan sebagai fenomena perekonomian Kepri sebab ekonomi Kepri memang ditopang banyak faktor yang mendorong tumbuhnya perekonomian
6,9% tersebut. Jadi ekonomi Kepri ini memang ditopang banyak faktor. Saya pikir di daerah-daerah lain juga banyak ditopang oleh banyak faktor juga, bukan hanya di Kepulauan Riau saja. Faktor pertama, terjadinya peningkatan pada kategori industri pengolahan. Itu faktor pertama ya, industri pengolahan. Meningkatnya kategori ini terutama disebabkan meningkatnya nilai tambah subkategori industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik. Kemudian subkategori industri mesin dan perlengkapan. Jadi subnya ya, ada bidang lagi, sub bidang artinya. Mungkin instrumen yang paling kecil, ada sub lagi. Kemudian realisasi pengadaan semen secara year on year mengalami pertumbuhan sebesar 6,15%. Proyek peningkatan dan pembangunan beberapa ruas jalan di Batam, pembuatan IPAL. IPAL ini apakah instalasi pengelolaan limbah ya atau apa ya? Konstruksi BTS dan renovasi Taman Rusa Sekupang di antaranya turut memberikan andil pada triwulan 1, kata Kepala BPS Kepri Agus Subdio Rabu ya, 11 bulan 8. Selanjutnya data dari sektor transportasi secara kumulatif, kategori transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan year on year yang cukup tinggi pada triwulan kedua 2021. Hal ini dilatar belakangi kebijakan persyaratan berpergian yang lebih longgar yang mengizinkan pemakaian genos sebagai syarat bepergian. Saya rasa untuk tahun 2021 ini malah lebih ketat ya ketimbang tahun 2020. Ya, saya sempat melakukan perjalanan dinas ke Pekanbaru. Ya, tidak sesulit sekarang, harus beberapa tes yang harus dilewati. Ya, swab sudah tuh, antigen, banyak hal sehingga tahun ini kalau menurut pandangan saya lebih banyak orang berada di dalam daerah masing-masing, khususnya barangkali yang dari Tanjung Pinang mau ke luar menggunakan transportasi udara ya seperti pesawat terbang itu bahkan mungkin lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Jadi kalau ini ada kenaikan ya mungkin BPS punya perhitungan sendiri atau punya data sendiri atau sudah pernah melakukan sensus terhadap ini ya. Harga genos yang jauh lebih murah tidak lagi menghambat masyarakat yang hendak bepergian. Benarkah? Ya. Sehingga jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat selama triwulan 2 ini meningkat hingga 3 kali lipat dibanding triwulan 2 tahun lalu. Jadi saya lebih memandang ya, lebih menilai tahun lalu itu lebih banyak orang melakukan perjalanan ke luar daerah ya ketimbang tahun ini, karena tahun ini memang terasa lebih sulit syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Peningkatan year on year sangat tinggi ini disebabkan relaksasi pembatasan dan aturan penerbangan saat itu dibandingkan awal-awal pandemi ungkapnya. Faktor berikutnya, pembentukan modal tetap bruto PMTB dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu. PMTB mengalami peningkatan. Hal ini antara lain disebabkan output kategori konstruksi yang meningkat 5,82% dan impor barang modal yang juga mengalami peningkatan 0,41% ya. Mungkin ini by data barangkali ya, pada kenyataannya mungkin kita tidak mengetahuinya. Berikutnya, tingkat inflasi terkendali yang didukung konsumsi rumah tangga yang baik dan juga belanja pemerintah yang meningkat. Wah, ini perlu dipertanyakan ini kalau belanja pemerintah yang meningkat. Sekarang pemerintah saja sudah defisit anggaran sebesar sekitar 500 miliar ya. Jadi sebenarnya kalau menghitungnya dari anggaran APBD 3,9 triliun itu dari 3,3 triliun, saya melihat datanya sudah tuh naik menjadi 3,9 triliun. Walaupun pada akhirnya anggaran estimasi itu pada pertengahan jalan Kepri mengalami defisit sebesar sekitar 500 miliar dan itu belum tertangani ya. Saya dengar masih baru dapat 100 berapa miliar ya, 180 miliar begitulah ya informasinya.
masih ada kekurangan anggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi di sini dicatat pemerintah belanja pemerintah yang meningkat. Jadi ini memang sangat meragukan kalau yang ini ya. Tingkat inflasi yang relatif terkendali dan pencairan THR tunjangan hari raya serta gaji ke-13. Wah, kalau instrumen ini juga dimasukkan, saya pikir tidak terlalu signifikan ya, karena hanya pegawai negeri saja yang dapat gaji 13, gaji 14 gitu ya. Dan yang pengen kita tanyakan itu ekonomi masyarakat yang memang tidak seperti pegawai negeri yang punya gaji bulanan gitu ya. Masyarakat yang bekerja lepas ini apakah daya beli mereka meningkat atau menurun? Kalau pegawai negeri masih jadi patokan, saya pikir agak kurang fair ya, masuk dalam salah satu indikator ya, jadi kurang fair rasanya. Saya ulang nih, berikutnya tingkat inflasi terkendali yang didukung konsumsi rumah tangga yang baik dan juga belanja pemerintah yang meningkat. Mungkin ya, kalau tingkat inflasi mungkin bisa dikatakan stabil ya, karena tidak mungkin dalam kondisi sekarang barang-barang naik. Inflasi itu kan kalau barang naik ya, barang naik yang banyak barang naik yang dalam waktu cukup lama gitu ya. Kita melihat barang tidak ada yang naik ya, dalam artian tidak signifikan lah ya, kalau ada kenaikannya tidak terlalu apa. Tapi saya merasa sebagai masyarakat selama pandemik ini barang itu stabil saja, karena kalau dinaik tidak akan dibeli oleh masyarakat dengan kondisi sekarang ini. Yang jadi persoalan adalah belanja masyarakat yang berkurang. Jadi kalau mereka dulu biasanya 1 bulan menghabiskan 1 juta, katakanlah begitu ya, dalam kondisi normal, dalam kondisi yang COVID seperti ini, mungkin bisa saja mereka mengurangi kebutuhan atau jumlah yang mereka beli dari 1 juta menjadi saya 700 ya, ada barang yang dikurangi. Tapi kalau barang harganya naik ya, inflasi, mungkin terjadi inflasi, saya rasa tidak juga kalau inflasi, karena tidak mungkin akan menjadi sulit bagi pengusaha atau pedagang untuk menaikkan itu, sementara di tengah kesulitan ekonomi seperti ini mungkin saja masyarakat tidak berbelanja atau mengkonsumsi yang seperti sebelum COVID gitu ya. Terakhir, kurs ekspor rupiah menguat dari 14.118 pada triwulan 1 2021 menjadi 14.337 pada triwulan 2 2021. Nilai ekspor triwulan 1-2 2021 mengalami peningkatan sebesar 54,93% dibandingkan triwulan 2 2020 dengan kenaikan pada mesin peralatan listrik sebesar 30,68% terangnya begitu ya. Jadi tapi kalau kita itulah tadi data yang saya baca dari Batam Pos ya, Batam Pos.go.id ya, menulis beritanya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ya, kalau sebagian orang atau ada orang yang tidak mempercayai pertumbuhan ekonomi 6,9%, saya pikir wajar saja, karena memang sulit, ekonomi memang terasa sulit. Jadi pertumbuhan ekonomi kalau dihitung, kalau indikatornya dimasukkan, misalnya gaji 13, gaji 14, terus pembangunan, ada perbaikan, misalkan tadi di taman apa tadi ya, di Batam ya, sifatnya hanya fisikal ya, sifatnya hanya fisik, terus lebih cenderung kepada data ketimbang fakta yang terjadi di lapangan. Misalkan tidak dicatat ya kemampuan belanja masyarakat kelas menengah bawah dalam 1 bulan. Katakanlah kemarin dia bisa belanja, misalkan dia buruh bangunan, terus dia dapat gaji dari situ dan dia belanja 1 juta 1 bulan. Nah, sekarang dengan pekerjaan yang sama,
Apakah dia melakukan atau berbelanja dengan uang yang besarnya sama atau berkurang? Karena memang pada kenyataannya di lapangan itu memang sangat sulit, sangat sulit. Orang sudah mengikat pinggang ya, jadi ikat pinggang itu berhemat-hemat, berbelanja hal yang tidak penting tidak dibelanjakan ya. Kalaupun yang penting-penting juga mengurangi jumlah. Misalkan beras dibelikan dulu 10 kilo, sekarang cukup 5 kilo gitu ya. Dan telur misalkan dibeli harganya 1 papan, sekarang beli setengah papan. Akhirnya ada pengurangan yang dibelikan ya, yang dibelanjakan. Dengan jumlah yang dibelanjakan dikurangi, terus sisanya mungkin untuk mengantisipasi biaya kebutuhan lain, sakit mungkin dan segala macamnya. Jadi yang perlu dilihat secara real itu ekonomi betul-betul di lapangan, melihat apakah kemampuan mereka membeli sayur, membeli beras, membeli telur, kebutuhan sehari-hari sajalah. Kalau yang lain-lain mungkin yang tidak urgen ya, tidak menjadi apa. Tapi kalau yang memang kebutuhan hidup, memang mau tidak mau harus mereka belanjakan. Cuman dalam kondisi seperti ini mereka mengurangi apa yang mereka belanjakan. Jadi kalau 6,9% tadi ya, mudah-mudahan itu tidak menjadi apa ya, menjadi memaksakan diri ya. Jadi tidak memaksakan diri mentang-mentang kemarin presiden datang, presiden minta pertumbuhan ekonomi digenjot ya, hingga bisa membantu juga pertumbuhan ekonomi nasional 7,07% gitu. Sehingga Kepri menyumbang 6,9% itu dari Kepri menyumbanglah secara nasional ya. Kepri menyumbang secara nasional dengan kenaikannya 6,9% tadi itu. Jadi jangan semerta-merta karena presidennya minta, ada permintaan begitu terus dinaikkan angkanya. Padahal sebenarnya ekonomi Kepri, apalagi dikatakan Kepri bukan salah satu ya, angka pengangguran tertinggi di Indonesia itu nomor satunya ada di Kepri ya. Ini tertinggi itu, tertinggi. Jadi angka pengangguran tertinggi di Indonesia itu berada di Kepulauan Riau. Jadi mungkin perlu apa ya, saya pikir memang datanya memang harus valid, terutama data yang dari statistik itu melakukan sensus. Karena kita sudah tidak dengar lagi ada sensus ya. Kalau dulu kecil-kecil kita sering ada sensus penduduk, ada sensus ekonomi gitu. Nah, kenapa saya kurang meyakini dengan data statistik ini? Waktu saya masih di Eselon 4 Dinas Pendidikan dulu ya, saya pernah diminta mengisi data, dan itu dari BPS, data itu. Tapi data itu tidak saya isi. Saya pikir kalau ini saya isi, nanti ini menjadi data BPS. Seharusnya BPS memiliki data sendiri, melakukan sensus ya, agar data itu bisa digunakan baik kalangan masyarakat, terutama lagi pemerintah. Artinya data yang dihasilkan dari sensus itu data real, tidak meminta dari pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Karena kalau itu yang terjadi, sulit kita membandingkan antara pertumbuhan katakanlah ekonomi, pertumbuhan penduduk di satu daerah, karena datanya mengambil data pemerintah. Tapi kalau dilakukan sensus, datanya murni pure dari BPS, kita punya pembanding. Jadi antara data pemerintah dan data BPS kita memiliki pembanding. Sejauh mana sebenarnya pertumbuhan baik ekonomi, penduduk dan sejenisnya lah, yang lain-lain, agar masyarakat bisa mendapat data-data atau fakta-fakta yang real yang sebenarnya sedang terjadi di tengah masyarakat. Nah, itu saja yang mungkin saya sampaikan ya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.